.6 FM Radio Al-Markas, sahabat untuk semua. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama dengan kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Jumat di tanggal 12 Juli 2024, kita bertemu kembali di program yang sepekan sekali hadir di sini. Tentu saja yaitu talk show inovasi dengan Cari Mas Resan. Cerita serius tapi santai. Jadi kita ada seriusnya, ada santainya. Ya ini juga salah satu hal yang menarik, apalagi di tengah kondisi cuaca yang lumayan terik dan siang hari, ya kita butuh yang segar-segar dan fresh. Nah, sahabat Al-Markas, pada kesempatan hari ini juga kita ada inovasi dari tingkatan sekolah dasar dan pastinya juga Anda sudah menanti-nantikan apa inovasi yang kali ini atau pekan ini kita akan hadirkan. Bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan kami melalui 99,6 FM Radio Al-Markas, Anda boleh menonton kami melalui channel YouTube kami, yaitu di channel YouTube Ras FM Makassar. Baik, saya akan segera menyapa dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa partner saya yang sesekali juga sering berganti. Ada Pak Amri, Bapak Dr. Muhammad Amri Akbar, SP MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan juga Teknologi dari Brida Makassar. Assalamualaikum Pak Amri. Ya, apa kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, kalau narasumber yang satunya lagi tidak asing juga buat saya ya. Ada Ibu Fahmawati Fahrudin SPD. Beliau merupakan Kepala Satuan Pendidikan Kepala Sekolah SD Kompleks Sambung Jawa Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam. Bahagia sekali saya bisa ketemu Pak Amri, dipertemukan kembali saya di sini dengan Ibu Fahma. Tahun berapa Ibu Fatma ya kita pernah bertemu? Kayaknya pada saat COVID ya. COVID, sebelum COVID juga ya. Sering. Kita reuni ini. Termasuk soal tadi sempat sama Pak Amri. Pak Amri kayaknya saya pernah ketemu Pak Ibu Fahma waktu sekolah sehat Pak Amri ya. Iya. Sama-sama di sekolah sehat. Nah, Pak Amri, kita ini berbicara soal teknologi, Pak.
inovasinya kita ini Kota Makassar? Karena inovasi Kota Makassar kan rasa-rasanya juga bukan hal yang baru buat kita di Kota Makassar, Pak Amri. Kalau lihat apalagi di tingkatan sekolah banyak sekali, Pak. Kita akan melihat inovasi dari SD Sambung Jawa, ya Kompleks Sambung Jawa Makassar, yaitu tentang Taman Tim Edukasi dan Mediasi Anak-anak. Teman. Oh, teman. Nah, Teman. teman Tim Edukasi dan Mediasi Anak-anak. Iya. Kita mau tahu nih Pak Amri, ceritanya seperti apa? Oh, Mhm. Untuk disampaikan Iya. seperti apa Mhm. gambaran dari Bapak. Silakan Bu Fatwa. iya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia sekali rasanya siang ini bisa berbagi cerita tentang apa kiat-kiat giat yang telah kami lakukan. Jadi teman ini hanya salah satu inovasi dari beberapa inovasi yang telah kami upayakan. Iya. Jadi di sekolah itu banyak masalah. Untuk menyelesaikan itu kami bersama teman-teman di sekolah Iya. bekerja sama dengan beberapa lembaga, termasuk Bu Ruby mungkin ya, Iya. sering membantu kami. Iya, ini salah satu inovasi kami teman, Tim Edukasi dan Mediasi Anak. Iya. Ini pengembangan dari beberapa inovasi yang telah lalu yang telah kami lakukan dengan program-program sekolah, Iya. sekolah ramah anak, sekolah sehat, Iya. ya. Jadi itu yang menjadi acuan, rujukan sehingga di sekolah itu masalah yang sering terjadi Iya. dan bukan hanya masalah di sekolah saja, tapi ini sudah global kayaknya tentang bullying. Oh, bullying. Iya, tentang bully. Ini yang nampak, yang kami lihat. Kemudian kami resah gimana caranya mengatasi ini. Mungkin orang berpikir biasa aja tuh mengejek-ejek, tapi itu sebenarnya sumber masalah yang bisa menjadi besar ketika tidak diselesaikan. Kami juga adalah sekolah ramah anak itu salah satu memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Jadi selama ini kalau di sekolah-sekolah itu mungkin teman ada masalah bullying, ini Iya. selesaikan adalah gurunya dulu. Gurunya. Iya, langsung anaknya ngadu ke gurunya. Tidak melapor ke orang tua ya, langsung iya. ke guru dulu. Kalau kami hadirkan tim teman. Jadi sesama teman dulu, sesama siswanya dulu yang menyelesaikan. Tapi ada timnya. Tim ini kami bentuk. Dibentuk tim ini untuk menjadi tim pertama, tim edukasi. Iya, iya. Jadi kami latih mereka. Jadi kita buat tim, kita latih. Siapa yang melatih? Kami hadirkan orang-orang yang paham tentang bagaimana jika terjadi masalah seperti itu ya. Kita hadirkan di sekolah untuk membina anak-anak kami, mendampingi. Jadi nanti akhirnya siswa ini bisa mengedukasi dulu ke teman-temannya. Iya. Pencegahan dulu. Kemudian jika terjadi namanya anak kita tidak bisa lepas. Kadang di luar pengawasan guru terjadi mungkin hanya body shaming, mungkin nyebut-nyebut batal lah atau Iya. kurus atau hitam atau menyebut nama orang tua. Sudah terjadi pergesekan. Kalau terjadi seperti itu yang menyelesaikan dulu temannya. Oh, Iya. seperti itu. Iya, setelah kalau memang nggak bisa diselesaikan baru ada tingkatannya Ke guru. ke gurunya. Jadi ada komunikasi yang dibangun Ada. ke teman terlebih dahulu, Iya, ke tingkatan guru. ada prosedurnya. Jadi teman ini ada 3. Iya. Ada yang bagian mencatat, menanya apa masalahnya, kemudian dicatat, Iya. kemudian carikan dimediasi dulu. Jadi nggak langsung lapor ke gurunya. Kasihan juga gurunya kalau setiap ada masalah langsung ke guru. Jika masalah itu bisa diselesaikan, biasanya anak-anak kan sekarang mulai lebih cerdas juga, bisa berkomunikasi. Jangan ke adik begitu, nggak boleh seperti itu. Kalau bisa didamaikan, salaman ke adik gitu. Bagaimana masih mau melakukan lagi? Tidak Mika. Dan dengan itu merasa persaudaraannya semakin kuat. Iya, iya. Ya,
kakakku dulu itu yang kasih berdamai kah gitu. Hmm. Jadi didengar lah ini si kakak. Oh, jadi ada komunikasi yang dibangun ya. Iya betul. Nah, Pak Amri, kalau dengar cerita dari Bu Fahma ini kan tidak mudah sebenarnya untuk membangun komunikasi antara anak-anak, karena kita tahu bahwa komunikasi anak-anak itu kan berbeda. Nah, ini ternyata di sekolah SD Kompleks Sambung Jawa ini ternyata itu terbangun, Pak. Ini dari pihak Brida sendiri melihat ini seperti apa, Pak Amri? Jadi sebelum respon ya baca. Ya, saya ingin dulu pemirsa radio Ras FM Iya. dan khusus untuk yang setiap Jumat. Mhm. Selamat ya. Iya, salam wabarakatuh. Nah, tentu dengan adanya inovasi ini kami melihat memang terjadi paradigma yang sudah Iya. keluar dari selama ini yang kita lakukan adalah guru BP ya. Mhm. Iya. Biasanya penanganan anak sekolah pendekatannya langsung ke sebabnya guru. Iya. Nah, SD Sambung Jawa ini melihat pendekatannya memang pendekatannya pendekatan asing. Mhm. Karena pendekatan yang harus bisa diselesaikan adalah mereka sendiri Iya. melalui teman. Mhm. Nah, teman tadi sudah disampaikan oleh Fatma. Mhm. bahwa ini ada tim yang dibentuk memang sudah diedukasi, sudah Mhm. dilatih Iya. bagaimana cara menghadapi teman yang seperti itu. Itu penyelesaiannya pendekatannya pendekatan persuasif. Persuasif. Nah, oleh karena itu ini memang yang menjadi sangat diharapkan melalui apa yang diharapkan oleh Kementerian Anak Iya. bahwa anak itu adalah menjadi simbol untuk pendekatannya pendekatan yang ramah anak. Mhm. Ramah anak ini bukan berarti orang tua ramah terhadap itu, tetapi anak pun dengan anak itu menjadi ramah. Mhm. Sehingga terbangun komunikasi ya, baik itu secara fisikis dari anak itu sendiri maupun yang dekat. Berarti Karena komunikasi dua arah. Dua arah. Jadi anak ini kan biasanya yang tadi disebutkan, wah ini menyebut sifat dan lain sebagainya, dan biasanya kan terkadang mereka bercanda ya, bercanda, dan kalau ini disampaikan langsung ditangani oleh BP atau orang tua, ini kan menjadi lebih luas lagi, lebih ribut lagi, lebih besar persoalannya, sehingga memang salah satu melihat SD Sambung Jawa melihat ini pendekatannya memang pendekatan harus persuasif mereka. Jika memang ini tidak bisa dapat diselesaikan, ini mungkin ada tingkatannya, Bu. Dan ini saya kira bagus. Tadi sudah disampaikan Ibu Fatma bahwa sebuah inovasi itu memang harus sustain, harus berlanjut ya, berlanjut. Minimal inovasi ini harus direplikasi orang lain. Karena kalau di sistem inovasi government award itu kita melihat secara indeks ya. Tapi kalau yang didorong oleh Kementerian Pan RB itu KIP ya, kompetisi inovasi pelayanan publik itu sama, ini juga harus saling direplikasi, melihat sistemnya. Jadi karena ini harus berlanjut, tadi sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah keberlanjutan ya, keberlanjutan tadi. Sehingga Ibu Fasma melihat ini peluang ini harus dilanjutkan inovasi ini melalui teman. Nah, oleh karena itu ini yang kami harapkan dari lembaga Badan Riset dan Inovasi Daerah, inovasi itu harus berdampak, harus berlanjut dan tidak lagi dibuat inovasi begitu saja selesai berhenti, sudah dikompetisikan berhenti. Jadi ini memang harus ada dampaknya. Saya kira itu yang memang yang perlu kita lakukan selaku inovator untuk senantiasa berkelanjutan. Makanya kami di pemerintah kota menanamkan sistemnya, ada namanya sistem POA. Jadi planningnya, organisasinya, actuatingnya, dan kontrolnya. Maka itu POA-nya tentu inovasi dirancang dengan bagus. Bagaimana membuat rancang bangunnya, bagaimana narasinya, bagaimana profil itu ada dampaknya, bagaimana sasarannya. Kemudian organisasinya itu kami buat lagi, bagaimana mengorganisir itu inovasi. Nah, kami bentuk namanya inkubator. Inkubator ini adalah melakukan pendampingan para inovator. Biasanya kan mereka dalam menyusun atau membuat narasi profil inovasi itu agak kesulitan. Nah, inkubator inilah hadir sebagai organisasinya. Jadi inkubator itu adalah inspirasi kreatif berbagi treatment inovasi Makassar.
kami melakukan pendampingan, bagaimana membuat terancam bangun, bagaimana ini. Nah, Ibu Fatma ini salah satu juga masuk sebagai kategori fasilitator yang bisa dapat mendampingi. Jadi teman-teman yang sudah expand atau sudah luar biasa dalam berinovasi itu juga bisa menularkan. Nah, ada lagi yang satu namanya actuating. Nah, hari ini kita berada di sini, podcast ini adalah salah satu bentuk bagaimana inovasi ini diaktualisasikan, diceritakan melalui Cari Mak Sersan, cerita inovasi Makassar, serius tapi santai. Nah, hasil ini tentu kan sudah diaplikasikan ya, sudah diimplementasikan. Tapi biasanya inovasi ini ada yang diaplikasikan, tetapi tiba-tiba dia berhenti, ya. Berhenti, kemudian kita tidak tahu rimbanya dan bagaimana, sehingga kita munculkan lagi namanya rapor inovasi. Rapor inovasi ini adalah kontrol POA tadi itu, POA kontrolnya, bagaimana melakukan evaluasi, ya kontrolnya, sehingga biasanya para inovator itu tertahan atau berhenti, apa sih masalahnya? Ya, disitulah kita akan mencari informasinya melalui rapor inovasi, sehingga ini inovasi ini sustain, bagaimana sustain sehingga ini bisa berlanjut, kita bungkus dalam tadi manajemen POA namanya, di Badan Riset Inovasi Daerah. Inovasi Daerah. Ya, banyak sekali yang disampaikan Pak Amri ya tentang inovasi ini. Memang inovasi ini kan biasanya itu tidak berkelanjutan. Nah, kalau di SD Kompleks Sambung Jawa sendiri nih Bu, dengan inovasi teman, tim edukasi dan mediasi anak, ini awalnya itu kapan, terus apa yang mendorong selain tadi dijadikan teman-teman itu sebagai teman-teman edukasi, biar yang mendengar juga tahu apa sih dasarnya kenapa sekolah itu tertarik untuk memulai inovasi itu. Iya, terima kasih. Jadi kalau di SD Kompleks Sambung Jawa itu ini berkat dorongan dari Balitbanda juga, kawalannya. Jadi di 2017 itu sebenarnya kami udah punya inovasi Kepo, kenali potensi. Jadi karena naungannya ke Sekolah Ramah Anak, jadi kami selalu memberi kesempatan anak-anak diberi kesempatan mengapresiasi dirinya. Itu ada Kepo dulu di 2017. Kemudian kami berkembang lagi, ada reportase, ada radio sehat, radio sehat. Kemudian ada POSE, Pajaga Sekolah Salewangan yang diapresiasi oleh JIPP top 6 di Sulsel 2002 mungkin, kalau nggak salah ingat. Kemudian berkembang lagi, melihat lagi bahwa ini lagi satu masalah yang harus diselesaikan teman, ya bullying di sekolah. Kemarin sudah kesehatannya ada, tentang bakat minat anak itu juga jadi masalah. Itu dihadirkan beberapa inovasi. Teman ini di 2000 sebenarnya udah lama teman, tapi kami fokusnya yang mengembangkannya itu di 2023. Iya, yang kami dorong masuk ke IMA, Inovasi Mayor Award. Ya 2022-2023 itu melihat situasi dan melihat apalagi sih kesempatan yang kita bisa berikan kepada anak, ruang untuk berkolaborasinya, apalagi melihat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebenarnya kalau bullying itu yang harus melaporkan bukan hanya siapa yang dibully yang harus datang melapor. Yang biasa juga yang masalah yang dibully itu diam-diam. Nah, itu yang biasa jadi masalah, dia diam-diam. Nanti di titik tertentu memuncak hingga mungkin sampai kita biasa pernah mendengar berita bahwa ada anak SD yang membunuh karena mungkin ketika dia bully diam-diam. Mungkin ada yang melihat tapi tidak melaporkan. Itu pun kita dorong. Kalau melihat bullying, laporkan, sampaikan. Kalau kita takut ke ibu guru, sampaikan ke teman dulu, ke tim teman itu. Jadi ada ruangan khususnya, sampaikan ke sana nak. Supaya kemarin tuh dia diperlakukan seperti ini. Supaya kita harus awas dengan situasi ini. Kondisi sekarang kan bullying ini lagi betul-betul membuat kami resah, takut. Dan kejadiannya bukan hanya di luar sekolah, banyak yang terjadi dalam sekolah. Itu udah lama, tapi kami mulai fokus itu di 2022-2023. Kalau kita lihat soal kekompakan dari tim yang ada, terus inovasi ini semakin berkembang, kita lihat tentu ini satu kemajuan ya. Apalagi setahu saya di SD Kompleks Sambung Jawa ini kan orang tuanya aktif, kalau tidak salah ya. Orang tuanya aktif, mereka juga punya peran di sana.
Selain itu juga setahu saya lingkungan sekolahnya kan ini mensupport, mendukung. Nah, biasanya ini kan kalau sekolah bukan sekolah, tapi kalau lingkungan yang tidak mendukung, apalagi di lingkungan kompleks Sambung Jawa ini kan bukan lingkungan yang menengah ke bawah sekali ya kalau setahu saya. Nah, jadi komunikasi bagus gitu terbangun. Nah, pasti juga tidak terlalu sulit bagi pihak sekolah untuk melakukan komunikasi dua arah. Karena Sambung Jawa ini kan banyak inovasinya, Bu ya. Banyak sekali setahu saya. Setahu saya inovasi dari Sambung Jawa ini banyak sekali, Pak Amri. Nah, ini keberlanjutan, kalau kita bisa lihat Pak, keberlanjutan inovasi-inovasi sebenarnya seperti apa di sekolah-sekolah? Ya, jadi inovasi itu dikatakan dia berlanjut ketika mereka itu bisa direplikasi di tempat lain. Istilahnya kalau memang ini SD Sambun Jawa. Tadi saya dengar tadi SD Sambun Jawa diundang lagi di Bulukumba ya. Di Bulukumba, di Maros ya. Ini mensosialisasikan untuk apa yang mereka perbuat. Nah, ketika ini menarik ya, tentu ini berlanjut, walaupun kata berlanjut ini tidak mesti harus di Makassar ya. Artinya berlanjut itu harus di Makassar, tetapi pengembangannya juga di tempat lain. Artinya ini berdampak luar biasa kalau kita hitung amal jariahnya ini. Inovasi inovatornya ini kan berdampak amal jariah ya. Biasanya kan kalau kita bicara amal jariah biasanya dalam bentuk material, Bu Rubiah. Nah, ini ide, gagasan ini dipraktekkan, kemudian terjadi katakanlah di Maros misalnya ada tingkat bullying tinggi di SD, kemudian dengan adanya inovasi itu data penurunan bullying menjadi menurun. Nah, ini sekiranya. Nah, yang menarik tadi itu yang saya tadi sampaikan Ibu Fatma, mungkin perlu ada didampingi konselor ya, mungkin nanti pengembangannya ke depan ya. Jadi misalnya ada timnya, kemudian nanti ada khusus konselor, sehingga betul-betul ini bukan hanya persoalan di sekolah diselesaikan, bisa jadi itu persoalan ada di rumah. Di rumah dibawa ke sekolah sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap pantas untuk itu. Sehingga mungkin barangkali nanti ada sifatnya pengembangan lah, pengembangan, ada pendampingan konselor dan lain sebagainya. Saya kira ini bisa saja kita kerjasama dengan pihak-pihak mitra lain, Bu. Itu sudah kami jalankan. Jadi kemarin jadi kami melihat, memang kami selalu berkomunikasi selain dengan breeder, DP3A, Bu, saya butuh psikolog kayaknya ini, karena saya melihat kadang ada masalah yang harus kami komunikasikan bagaimana menanganinya. Dan itu alhamdulillah Gayun bersambut dengan DP3A. Jadi Rabu kemarin tuh dia menghadirkan di sekolah dan kami minta, Bu, dia menyampaikan bahwa di DP3 itu ada beberapa psikolog yang insya Allah kami bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu sudah ada MOU-nya, sudah kami tindak lanjuti, Pak. Jadi untuk penilaian salah satu tadi Ibu Ruby tadi dikatakan itu berdampak berlanjut itu ketika misalnya dia berjejaring. Dia berjejaring. Jadi berjejaring. Jadi program yang dilakukan itu bersambut istilahnya disambut oleh orang lain, kemudian bisa berdampak dengan yang lain, itu berkelanjutan ya. Karena memang standar sebagai syarat untuk dikatakan inovasi itu dia berjejaring. Jadi bukan hanya potensi yang ada di sekolah, tetapi potensi-potensi yang di luar pun itu bisa digunakan. Ya, ketika itu memang dianggap memang berdampak ya. Nah, sekarang ini untuk penilaian IGA sendiri untuk inovasi, ini ada 3 standar perubahan yang sangat mencolok. Yang pertama itu jejaring tadi. Nah, jejaringnya itu misalnya programnya, katakanlah program yang bullying itu di follow up di SKPD lain. Kalau bullying di DP3A. Dan ini DP3A ini juga bisa juga disambut oleh program lain misalnya di agama betul. Bahkan satu program ini penilaiannya Bu Ruby jadi dia harus lebih daripada 2 urusan. Lebih dari 2 urusan. Jadi kalau misalnya satu urusannya pendidikan, satu urusannya terkait sosial, mungkin ada sosial ada DP3, itu kan sudah 3 urusan itu ya. Apalagi kalau bicara urusan agama, itu lebih. Bahkan kalau nilainya itu luar biasa penilaiannya itu. Tapi bukan khas persoalan unsur penilaian, tetapi keberlanjutannya ini, program ini bisa dirasakan oleh masyarakat, apalagi sekolah khusus untuk anak Di beberapa sekolah juga setelah mendengar pemaparan teman ini sudah ada yang replikasi sebenarnya.
Ya. Iya, di Makassar pun sudah ada yang dengan kata besti. Jadi saya buat ya inovasi, saya replikasi. Silahkan dia pakai nama yang lain, nggak masalah. Yang Saran saja, Bu, supaya itu kata replikasi dituangkan dalam naskah. betul. Ya, dituangkan dalam naskah supaya memang kelihatannya, oh ternyata inovasi ini direplikasi, ada buktinya. Sekarang ini di mana-mana kita perlu ada bukti. Iya, Ya, betul, ada betul. bukti legalitas. Ada permohonan Ada secara permohonan tertulis. ya. Dan melihat jenjangnya itu kalau perlu memang dari kalau pemerintah daerah ya minimal sekdanya yang Betul. menandatangani, atau kalau bisa sekaligus bupatinya atau wali kota. Oh, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekolah-sekolah ini kan terkhusus untuk di SD Sambung Jawa sendiri. Kalau sekolahnya kan kita lihat bahwa sudah modern sekali, Pak. Kalau saya lihat tingkatan kayak sekolah yang bukan negeri sih sebenarnya kalau kita lihat dari luar ya. Karena inovasinya banyak, terus lingkungannya juga mendukung, guru-guru juga mendukung, orang tua juga mendukung. Ini kan kolaborasi yang tercipta di sekolah itu bagus sekali. Nah, ini setelah direplikasi, sudah berapa sekolah ini yang mereplikasi inovasi dari Sambung Jawa ini? Kalau di dalam kota itu ada beberapa sekolah yang ada Hartako Indah, ada SD Mawas, ada beberapa sekolah yang sudah meminta. Di luar kota pun itu sudah kemarin itu Sinjai, Bulukumba, Maros itu sudah beberapa inovasi kami itu udah dia lihat masalah kita ini sebenarnya sama. Ya silahkan kami punya rancang bangunnya, silahkan dipelajari, silahkan dimodifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu, lingkungan sekolahnya, disesuaikan saja dengan budayanya di sana. Silahkan. Alhamdulillah itu sudah ada beberapa melihat inovasi-inovasi yang kami punya. Tantangan yang dihadapi Ibu dengan membangunnya inovasi ini teman tim edukasi dan mediasi itu apa tantangan yang awal-awal kah mungkin mengalami tantangan ketika akan membuat satu inovasi ini? Betul. Jadi pertama mungkin dari internet dulu. Ini kita bikin lingkungan sendiri. Iya, guru-guru pekerjaan sendiri. baru lagi. Mudah-mudahan itu awal tidak menjadi beban ya. Ya, itu awalnya. Tapi ketika saya menyampaikan bahwa ini bukan sekedar kita hadirkan, ini kita belajarkan siswa kita. Sebenarnya bukan hanya bullying yang kita tuntaskan, tetapi karakter anak. Anak diberi kesempatan untuk berani berkomunikasi. Jadi membangun kepercayaan dirinya anak-anak sendiri gitu. Dia mentalnya juga, kemudian cinta kasihnya ke sesama temannya, iya, kepeduliannya itu muncul. Itu yang kita sampaikan dan itu berdampak. Anak-anak semakin berani mengemukakan, menyampaikan, membimbing membersamai adik-adiknya di kelasnya. Karena yang kita rekrut itu anak-anak kelas 5-6 ya, yang memang punya bakat, punya keterampilan, punya minat untuk apalagi anak-anak sekarang pandai-pandai berbicara di depan ya. Mungkin karena lihat di YouTube, lihat di mana. Itu kita beri kesempatan dan alhamdulillah bullyingnya selesai, karakter anaknya juga muncul, keterampilannya anak-anak juga muncul juga. Ya, itu yang kami lihat dari dampak inovasi. Tadinya bullying aja saja, tapi ternyata berdampak memang. Jadi ini bagian dari pembinaan karakter dan kognitifnya anak. Iya. Itu yang menarik ini. Ini kan kalau tidak salah dulu SMP berapa yang pernah hadir di sini juga terkait dengan konteksnya hampir sama bullying, tetapi dia SMP 22 ya. Iya kalau tidak salah, iya betul. Ini mungkin barangkali bisa dikawinkan, digabungkan ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada bullying kemudian didapati persoalannya seperti itu, diarahkan ke persoalan keterampilan kemarin ya. Betul, iya betul di SMP 22 terjadi seperti itu. Itu bisa dikombinasikan. Betul. Ya kan, artinya inovasi ini berkembang lagi, bukan hanya menyelesaikan persoalan kekerasannya, ya, bullyingnya, tetapi diarahkan anak menjadi lebih terampil, lebih fokus kepada
memindahkan persoalannya ke tempat lain yang tentu lebih positif, Iya, lebih positif iya. terkait dengan itu. Sekolah kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan di lingkungan sekolah sebenarnya tidaklah mudah karena anak-anak didik itu kan memahami apa yang menjadi keinginan sekolah itu sendiri. Nah, ketika inovasi ini ada, anak-anak antusias tidak dengan inovasi yang tidakkah ada kesulitan di tingkat anak-anak untuk membangun komunikasi dua arah? Iya. Kan kalau di SD ini tidak ada istilah senior junior, Ya, Pak, ada, ya. ya. Sama semua istilahnya, sama semuanya. Tapi entahlah kalau di era sekarang, kalau di era kita dulu kan tidak ada istilah senior dan junior ya, Betul. sama gitu. Ini di sekolah di sekolah tingkatan SD seperti apa? Terkhusus untuk di Kompleks Sambung Jawa sendiri, Bu Fahma? Betul, ini inovasi Mhm. teman ini kan inovasi pengembangan. Pengembangan. Iya, Mhm. jadi sebelumnya sudah ada kepo, kenali Kepo. potensi. Mhm. Jadi ada anak-anak yang memang senang untuk berbicara, Iya. berkomunikasi. Ada memang anak-anak, Heeh. ada yang itulah yang kita beri ruang ya untuk menjadi. Jadi kita panggilkan Iya. orang yang ahli untuk memberi pemahaman bagaimana caranya menyampaikan. Kemudian di sekolah kami juga ada program Selasa Literasi. Di Iya. kesempatan itu anak-anak kan sering menyampaikan edukasi untuk teman-temannya. Mhm. Itu tidak semua anak bisa. Gitu. Dan banyak juga anak yang mau. Iya. Ada juga karena bakatnya sudah mulai kelihatan. Kami juga punya reportasi anak. Ya, ini juga di situ ini kan semuanya minat bakat anak itu kita salurkan di situ. Ya, menariknya ini karena pertama dari potensi yang senang biasa berbicara Iya. dan apa semua, tentu diarahkan lagi. Mungkin ini bisa menyelesaikan persoalan ini. Iya. Ini dianggap ini begitu Betul. Pak ya. Ini kira-kira bisa jadi wakil kita, bisa menyelesaikan persoalan ketika misalnya ada bullying, dia sendiri bisa menyelesaikan. Nah, itu mulai dari situ mengidentifikasinya, Bu. Betul. Siapa yang menjadi tim Tim teman? temannya. Iya. Mungkin juga ada yang tim reporter dan semua digabung di situ. Iya, ada yang suka kameramen itu kan kalau ketika diwawancara dia merekam, dia rekam wawancaranya. Jadi minat bakat anak itu bukan hanya satu yang tersalurkan, tetapi ada beberapa. Jadi inovasi yang ada itu betul-betul berkelanjutan. Jadi muncul ini ada lagi termasuk yang tadi kita untuk tadi menyebut bahwa kerjasama dengan orang tua. Iya. Dulu kita punya inovasi surga, sudut keluarga. Oh, surga sudut keluarga. Nanti ada waktunya sesi sendiri. Kemudian kami kembangkan lagi. Terakhir ini Amaca Rade. Jadi lebih kompleks lagi bantuan orang tua. Kalau surga itu kami yang mengedukasi orang tua. Jadi ada lahan, kita hadirkan di situ, orang tua di situ menunggu sambil kita edukasi. Kalau kemudian kita kembangkan lagi Amaca. Ini nanti bisa berkolaborasi dengan inovasi teman. Jadi orang tua kami masukkan sebagai pemantau. Orang tua yang biasa hadir atau orang tua yang punya kap kami, dan bullying terselesaikan. Jadi bakat minatnya dibenahi, keterampilannya dikuatkan, bullyingnya hilang. Jadi berarti kalau boleh dikatakan nih Pak Amri, guru BP sudah tidak ada lagi kalau model seperti ini. Kan tidak ada. Tetap Ada, mengawasi. Santai-santai saja. Tinggal mengawasi, Iya, betul. mengawasi. Karena sistem ini kan mediasi anak-anak di tingkatan anak-anak itu kan juga kadang-kadang terjadi hal-hal yang ya kekerasan seperti bullying tadi memang betul. Tapi mungkin dengan adanya mediasi ini, mediasi anak-anak itu semakin membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka lagi, Pak. Karena anak-anak itu kan ketika mereka duduk sama-sama, tidak lagi melihat kamu kelas berapa, jadi sama begitu, semuanya sama. Nah, dorongan dari pihak Brida sendiri nih Pak Amri dengan inovasi-inovasi sekolah yang sekarang sudah ada, karena ada proses-proses lagi nih kan Pak, istilahnya bagaimana sekolah ini dengan inovasinya tetap bertahan, terus bagaimana inovasi ini kita support lagi, perlu lagi seperti apa begitu Pak Amri? Iya, jadi dalam mengembangkan inovasi ini memang ada tahapan yang akan kami lakukan. Yang pertama memang bagaimana mengajak dulu dia keinginannya untuk berinovasi. Biasanya teman-teman semua sekolah, saya ada kegiatan seperti ini, tapi saya agak sulit untuk membuat narasi, menarasikan. Bagaimana sih sebenarnya modelnya? Ya,
biasanya melalui perwakilan teman-teman yang sudah familiar dan sudah pernah melakukan itu, mencoba untuk memberi edukasi kepada teman-teman semua. Nah, setelah mereka paham, mengerti, oh ternyata begini tuh namanya rancang bangun, begini untuk profil inovasi, bagaimana menyusun dan lain sebagainya. Tentu ini perlu diuji coba. Jadi tidak langsung diimplementasikan, dia harus diuji coba dulu. Ketika misalnya kita sudah buat di dalam narasinya dampaknya sekian dari sekian, uji cobanya apa betul. Nah, ketika itu uji coba berhasil, nah adalah tahapan lagi untuk kita lakukan implementasinya. Nah, inilah nanti diimplementasikan, nanti kita buatkan dalam sebuah surat keputusan bahwa ini memang sudah dapat diimplementasikan, ya tentu melalui keputusan Bapak pimpinan ya. Nah, itu. Nah, kemudian ketika misalnya ini sebagai bentuk apresiasi teman-teman semua, kita coba membuat lomba lah, lomba. Bagaimana mereka antar sekolah ya Pak, antar sekolah yang masih sudah. Karena biasanya kami buat klaster, Bu Ruby. Kalau biasanya kalau bertanding antara sesama sekolah biasanya kan lebih bagus. Kalau dia bertanding sesama SKPD juga pernah. Kita dulu pernah digabung. Dulu digabung. Nah, hanya kami melihat kita buat klaster saja karena terlalu banyak peserta dari dari sekolah. Kemudian banyak juga peserta dari SKPD dan lain sebagainya. Sementara apresiasi ini kurang kita menyiapkan anggaran ya, sehingga ya luar biasa lah, karena kalau sekolah hampir semua masuk Bu, susah untuk memvalidasinya. Jadi kita buat klasternya, kemudian SD bertanding sama sekolah ya, jadi SD SMP itu bertanding semua. Jadi nanti kemudian dulu itu dicampur ya Bu ya. Iya, 2021 dicampur. Digabung. Kami ketemu SKPD. Kemudian kami buat lagi temanya per klasternya. Kemudian sehingga ini ada kelihatan bahwa jangan sampai kita bertanding juga sesama yang sudah senior dengan junior ini ya. Mereka tidak mau ya. Tidak percaya diri. Percaya diri. Sehingga itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu IMA muncul, kemudian juga kita berharap indeks inovasi kita naik ya, dengan tentu melakukan melaporkan kementerian ya, kita harus melaporkan. Nah, inovasi ini harus dilaporkan ke kementerian. Dilaporkan ke kementerian. Nah, kementerian lah akan mengukur indeks kita. Tentu ada berbagai parameter indikator yang menjadi ukuran indikator sebuah daerah itu berinovasi, berindeks bagus. Nah, tentu kita berharap alhamdulillah dengan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Dani Pomanto, indeks inovasi kita ini semakin naik terus. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kalau tidak salah 70, sekian indeksnya, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi indeksnya, dan dengan angka yang indikator yang sangat luar biasa, dan itu banyak disumbangkan oleh sekolah. Ya, sekolah. Karena sekolah lah yang menjadi pilar kita, bagaimana teman-teman semua ini bisa mengedukasi teman-teman lainnya untuk berinovasi. Nah, di sekolah ini ujung tanduk juga Pak ya untuk inovasi ya. Kemudian tidak berhenti di situ saja. Pemerintah kota memberikan apresiasi lagi Bu. Iya, melalui hak kekayaan intelektual. Jadi sebagai bentuk apresiasi pemerintah kota, karena inovator-inovator ini telah menyumbangkan inovasinya untuk pemerintah daerah. Ya, pemerintah mengeluarkan fasilitasi hak kekayaan intelektual. Luar biasa Bu, 70 tahun. Jadi hak kekayaan intelektualnya dimiliki misalnya tadi teman itu Kepo, itu 70 tahun Ibu Fatma memegang hak itu 70 tahun ya, kalau tidak salah. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, tentu ini melalui Bapak Pemerintah Kota, Bapak Dani Pomanto yang senantiasa peduli terhadap inovasi. Berarti inovasi itu kalau sudah mendapatkan haki milik kita ya, milik kita secara sepenuh, sekalipun sudah di replikasi lain di sekolah-sekolah begitu. Paham. Memang tidak mudah untuk melakukan satu inovasi ya. Kalau sekolah sendiri, sekolah Sambung Jawa ini sendiri, Bu Fahma ini inovasi yang keberapakah ini untuk teman tim
Mungkin yang keberapa ya? Udah yang ke-13 mungkin ya. 13 Ya, ya. tapi yang kita lombakan tuh ada baru 5 yang kita lombakan. Yang diikutkan. Iya. Itu tadi Kepo, Radio Sehat, itu alhamdulillah. Kemudian Poste, Penjaga Sekolah Salewangang. Surga juga sih sudah pernah masuk di IGA, teman ini, dan pernah ke Sinovic juga. Yang pernah kami dorong ke Sinovic masuk ke 189 top di se-Indonesia. Hanya belum masuk ke 99 gitu. Belum. Menariknya ini kalau masuk di tadi di Top IGA 99, ya top 99. Kalau di IGA itu Ibu searching saja videonya teman itu sudah muncul. Iya. Itu nasional tahu ada barcode-nya khusus. Jadi teman ini sudah punya barcode khusus di Kementerian Dalam Negeri. Dalam negeri. Ya, Dalam Negeri. Jadi video-videonya juga sudah bisa dilihat di situ. Ayo bagaimana cara apa gitu namanya teman ini ya itu sudah ada. Jadi artinya memang agak sulit, nggak susah ya. Nah, maksudnya dengan masuk di IG mereka gampang tersosialisasi dengan baik. Ya. Kalau di sekolah inovasi itu kita hadirkan sebagai media belajar. Iya, jadi bukan selain menyelesaikan masalah, dia juga media belajar untuk anak-anak. Iya, banyak hal karakter tadi saya sebutkan kognitifnya anak-anak itu bisa teredukasi semakin menguatkan itu semuanya. Kalau kami saya lihat ini luar biasa sebenarnya. Menariknya lagi Bu ini bukan hanya sebenarnya ke depan ini Brida bukan hanya melahirkan inovasi tetapi cerita ini narasi ini tentu harus dijurnalkan. Nah, yang menarik inovasi itu harus ditulis dalam bentuk dipublikasi secara apakah itu internasional dalam buku dan lain sebagainya dipublikasi. Tentu kalau sudah dipublikasi orang luar pun bisa melihat ternyata ini menarik ini untuk bisa kita adaptasi bisa apalagi namanya replikasi tempat lain. Bisa tercantum di dalam buku itu siapa inovator pertamanya Pak? Sekolah Jadi, dari mana ya? Di Haki itu ada beberapa inovator tercantum nanti Ibu Fatma. Kalau misalnya Ibu Fatma sendiri Ibu Fatma. Kalau misalnya mereka berdua bisa Ibu Fatma dengan misalnya Ibu Ruby atau siapa. Ya kalau tidak salah aturan mainnya mungkin maksimal 4 ya. Iya, 4 orang. Oke, ya. Ya, ini teman tim edukasi dan mediasi di sekolah SD Sambung Jawa Bu ya. Menjadi salah satu inovasi yang menjadi unggulan juga di sekolah tersebut. Untuk mempertahankannya, ini kan sudah berjalan nih. Tantangan ada, memulai juga komunikasi di antara guru-guru itu juga tidak mudah. Betul. Apalagi di tingkatan bawah terkhusus untuk anak-anak. Itu mempertahankannya seperti apa dan bagaimana membangun komunikasi dengan anak ketika memulai anak-anak ini ketika akan mengajak mereka ini. Mau enggak jadi tim ini? Itu mau enggak memediasi teman-teman? Ya, maksudnya Ibu di awal. Apakah cuma tim itu saja? Misalnya ini hari cuma 7, apakah ada yang tambah lagi? Apakah ada kelas khusus gitu? Iya. Karena di sekolah itu banyak ada beberapa inovasi. Berapa rombel Bu di sekolah sana? Ada alhamdulillah 15. Iya, lebih 300 ya Bu ya? 400 lebih. Iya. Banyak juga sekarang juga semakin bingung gitu. Banyak yang mau masuk kemudian kemampuan kapasitas kami itu terbatas. Iya. Jadi ada beberapa inovasi, ada beberapa tim dan ada penanggung jawab timnya. Jadi berbagi. Jadi ada misalnya Ibu Kepo itu yang fokus ke situ Bu Widya, kemudian teman Ibu Sri. Berarti setiap inovasi ada penanggung jawab utamanya. Tapi kalau teman sendiri tadi ada yang disampaikan Bu Ruby itu apakah berkembang ini tim edukasi? Berkembang. Iya, anak-anak itu antusias untuk ikut karena melihat diberi kesempatan masuk ke setiap kelas, menyampaikan di depan dia berbicara, mengedukasi, kemudian ada beberapa pelatihan, dia diajak, kemudian kami punya baju, kan dengan bangganya dia. Kemudian ini sudah mengalami penurunan Bu, bully itu yang ditangani. Iya, dengan signifikan ya. Betul, jadi yang paling tidak kita kan anggota teman,
Kita yang harus jaga. Oh iya, jadi paling tidak anggota teman itu tidak akan membuli. Satu. Kemudian pasti yang teman, jangan saya ini saya ini tim teman. Ada baju gitu. Iya, saya ini tim teman. Kalau ada uniform. Saya pengawas. saya tim teman. Jangan berkelahi adik gitu. Itu yang kami bangun, kebersamaan seperti itu. Sehingga ini inovasi ini terus berlanjut. Ya. Kalau sekarang bagaimana Ibu? Saya takut bicara sama dia. Bisa lewat WA, jadi kita punya barcode, atau orang tua punya lewat situ. Supaya nggak mau ditahu, ya lewat situ. Nyampaikan, nanti kita selidiki betul nggak kejadiannya ada gitu. Ya, biar identitas yang pelapor juga sembunyi ya. Memang tidak harus dirahasiakan. Memang harus dirahasiakan. Dilatih, nggak boleh bocor gitu, nggak boleh. Tim teman nggak boleh ember. Nggak boleh. Iya, itu memang satu aturan gitu. Ya, itu yang kita bangun ya. Dan alhamdulillah sekalipun masih ada, tapi itu sangat meminimalisir, turun. Ini apa yang dilatih nih anak tingkatan sekolah SD kelas berapa nih? 4 kah atau dari kelas 1 berarti tengah-tengah ya? 4, 5, 4. Semua disampaikan, tetapi untuk yang masuk ke tim teman itu 5-6. Oh, 5-6 yang lebih besar. Iya. Oke. Yang lain tetap, karena banyak inovasi yang lain. Ada yang lain. Kalau Ibu saya mau teman, masuk ke reportasi dulu nak ya. Gitu. Ada ya, masuk ke sini dulu nak ya. Nanti kalau sudah ini baru masuk di tim teman. Berarti yang dampingi guru-guru juga ini? Iya, ada gurunya yang dampingi. Jadi kalau misalnya tahun ajaran baru kan ini kan tahun ajaran baru selesai. Ini sudah selesai. Ada pelantikan teman baru. Berarti tidak berhenti di situ Pak? Ya, tiap tahun kita harus dibuatkan bibteknya lagi Pak, gitu. Dibuatkan kayak semacam ini ya, ketika rekrutmen baru ada lagi tingkatan. Jadi kalau total nih Bu ya, anggota ataupun juga tim yang ada di mediasi anak atau teman tim edukasi ini ada berapa banyak ini kalau di SK itu kemarin ada 30-an. Oh. Iya. Oh, di SK kan juga? Iya, harus. Oh. 30 baju. 30 baju. Iya. Dituangkan di TSK berarti mereka punya tanggung jawab besar ini, Bu. Iya. Iya. Kalau ada masalah ya kita SK kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Iya. Tapi kan kita punya SK yang mitra ada di dalam, ada SKPD lain, itu dinas pendidikan yang SK kan. Sesuai dengan arahan kemarin. Seperti apa itu Pak Amri? Jadi begini, kita melihat itu bahwa inovasi ini perlu legalitas, perlu arah, perlu ada yang menjamin bahwa ini memang ini. Karena biasanya kan dari kacamata Kemendagri atau Pan RB itu kan melihat dari sisi aspek itu. Jangan sampai inovasi ini tidak ada dasar hukumnya. Ya, tidak ada tim koordinasinya, tidak ada yang bertanggung jawab untuk itu, sehingga memang perlu ada dilegalkan. Jadi minimal memang pada tingkat itu ada surat keputusan dari kepala dinas. Nah, kalau di kami biasanya berharap memang semua ini diatur dengan surat keputusan ke wali kota. Berarti jadi kuat ada dasarnya ya? Ada dasarnya, ada jejaring yang bisa masuk karena agak sulit biasanya kalau misalnya dia sudah berjejaring, Bu. Misalnya tadi ada dari NGO dan lain sebagainya, ya lebih bagus kita pakai SK wali kota, ya sehingga itu bisa masuk. Kalau misalnya dalam ruang lingkup sangat kecil atau hanya sekolah dan lain sebagainya, ya tentu mungkin cukup barangkali dengan kepala dinas saja. Ya. Nah, Bu Fatma untuk mempertahankannya nih Bu, seperti apa? Adakah pembaharuan? Ada. Jadi teman itu 2023 sekarang kita kerjasama dengan SPAK. Oh. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu. Saya perempuan anti korupsi. Iya. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu si tim teman ini kami libatkan juga. Bagaimana mengedukasi. Jadi tidak hanya terkait bullying lagi sekarang, tapi kita kembangkan. Ada 9 nilai dasar itu yang kita melalui games. Jadi ada permainan dari SPAK, ikut bimbingan. Itu kemarin kita hadirkan lagi DP3A memberi pengetahuan baru lagi, dikuatkan lagi. Selain pernah deklarasi sudah, tiap tahun itu pembaharuan. Deklarasi itu tiap tahun kita kuatkan anak-anak supaya mengingatkan jangan bullying. Gitu.
Iya. dengan kerjasama. Artinya dengan deklarasi itu ditanamkan nilai-nilai Nilai-nilai, ya iya. anti bullying kan, supaya mereka ternyata saya sudah deklarasi nih. Iya, 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 kan. betul, betul. Kerjasama dengan SPAK lagi kita kembangkan lagi. Berarti ada pertambahan dari inovasi yang sudah ada, ditambah lagi dengan Dikuatkan. inovasi ya, Iya. dikuatkan dengan inovasi yang lain. Ini masuknya dengan SPAK ini ada perbedaan tidak di yang terlihat Bu Fahma? Iya, semakin menguatkan. Oke. Jadi ternyata nilai-nilai anti korupsi itu bukan hanya jujur gitu, tapi ada 9 nilai yang lain, Iya. tanggung jawab, Bagaimana menghargai waktu ya. disiplin gitu. Itu semuanya masuk. Jadi semakin menguatkan inovasi teman ini. Oh. Iya. Oke. Jadi sangat senang sekolah kami didampingi lagi. Jadi semakin banyak yang terlibat di dalam pengembangan siswa, termasuk juga tentang inovasi. Ya, jadi memang Bu Ruby, inovasi tadi yang saya katakan tadi, Iya. sampaikan bahwa inovasi itu harus berjejaring, Iya, harus bermitra dengan lain, Iya, iya. bukan cukup dengan kepala sekolah dengan Betul. kepala dinas atau orang tua atau guru BP atau apalagi namanya istilahnya kalau dengan orang tua itu perkumpulan orang tua. Paguyuban. Paguyuban, kan, tetapi harus berjejaring. Tentu dengan apa? Dalam rangka itu. Iya. Bagaimana membangun kemitraan sehingga inovasi ini bisa dibantu oleh yang lain. Iya, betul. Begitu ya. Betul, inovasi ini kan Makassar tuh terkenal dengan banyak inovasi. Iya. Terkhusus lagi di tingkatan sekolah. Sekolah menjadi salah satu seperti yang tadi Pak Amri bilang bahwa sekolah ini menjadi salah satu ujung tombak juga dalam inovasi di sekolah. Tetapi jauh tidak tersosialisasikan dengan baik menurut saya. Menurut kacamata saya dan mungkin juga pendengar yang menonton juga Pak, karena melihat bahwa inovasi sekolah itu jarang terblow up ataupun juga jarang terekspos Pak. Mungkin ketika mereka sudah mendapatkan penghargaan itu baru ketahuan oh ternyata sekolah itu punya inovasi gitu. Nah apalagi di era PPDB ini kan orang tua tuh mencari sekolah-sekolah yang terfavorit Pak ya, mencari sekolah-sekolah yang punya nama gitu sampai bela-belain jarak rumah pun sudah tidak diukur ya. Padahal kepala dinas pendidikan mengatakan bahwa tidak ada sekolah yang favorit, semua sama gitu. Tapi orang tua tetap mencari sekolah yang mana sekolah itu sekolah favorit gitu. Ya inilah mungkin ada baiknya dan ada untungnya ketika suara-suara inovasi sekolah itu bisa terblow up dan terekspos di sini karena kita juga saya pun baru bisa membuka mata melihat oh ternyata sekolah itu punya inovasi banyak tapi tidak ketahuan. Betul. Ya tidak ketahuan apalagi kalau kita orang tua yang sibuk tidak tahu lah oh sekolah itu punya inovasi gitu Pak. Jadi pasti kerja keras juga yang dilakukan oleh pihak BRIDA Pak ya. Iya. Makanya saya sangat berterima kasih Bu Ruby bisa bermitra dengan SFM. Inilah ajang tempatnya kita bersosialisasi, ya diseminasi, menyampaikan sebenarnya inovasi yang ada di sini itu seperti ini, ya, karena tempat ini cari Masarsan adalah media untuk melakukan sosialisasi. Ya. Saya kira apa yang disampaikan tadi Ibu Ruby paling tidak sudah terbuka ruang. Ya, saya juga teredukasi sendiri. Ya. Cerita-cerita. Bahkan kemarin kita lihat ada yang kepala sekolah menangis sendiri kan. Iya, betul. Menceritakan apa mulai dari mana sampai menangis Bu. Iya. Nah, tapi kalau kondisinya seperti hari ini ketawa-ketawa ini. Ya, jadi lain kondisinya. Berbeda-beda sekolah, berbeda situasi. Betul. Jadi saya sangat berterima kasih dengan SFM bisa bermitra, artinya dengan tempat ini ajang cari Mak Sarsang ini bisa mensosialisasikan. Tinggal mungkin barangkali kalau saya sih saran Bu, setiap kita inovasi, ibu kepala sekolahnya bercerita sini, diharapkan semua ibu minimal anak muridnya bisa mendengarkan. Oh ini guru saya. Guru saya. Paling tidak kepala sekolah sudah bercerita, orang tua murid bahkan anaknya bisa mendengarkan. Nah ini kan bisa nanti dari mulut ke mulut ini informasinya menyebar seperti itu. Nanti kita bagi link Pak. Ya Bu Fahma mungkin sebelum kita akhiri Bu apa yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada para pendengar kami ya pendengar sahabat Almarkas ini untuk mengetahui inovasi yang ada di sekolah Kompleks Sambung Jawa ini Bu. Ingin pesan-pesan mungkin. Nah pesannya bahwa harapan kami tuh inovasi yang telah kami lakukan sudah
didengar, sudah disaksikan, bisa direplikasi di semua sekolah. Misalnya kepo itu, baru siswa yang datang, kenapa mau sekali di sini nak? Berapa banyak sekolah kita lewati? Anu Bu, dia mau pakaian cita-cita juga gitu. Karena kami tuh di setiap tanggal 17 anak-anak berpakaian sesuai cita-citanya. Ternyata itu menjadi apa ya, sebuah kebanggaan dan daya tarik untuk anak-anak. Saya tidak mau ketika disambung jawab. Wah, padahal kan tidak masuk zonasi. Jadi nanti tunjuk saja sekolah mana, nanti ibu sampaikan, buat juga inovasi kepo di situ. Gitu. Jadi kalau inovasi yang sudah ada mungkin bisa direplikasi di Makassar saja dulu lah. Karena ini sudah pernah diapresiasi gitu, diyakini bahwa ini bagus. Silahkan sekolah-sekolah lain. Makassar daripada jauh-jauh ke sekolah lain di luar Makassar, sementara di Makassar ini belum semuanya. Iya, supaya image bahwa semua sekolah itu sama, betul-betul sama gitu. Semua sekolah bermutu, betul-betul bermutu. Tidak ada lagi orang tua yang jauh dari daerah bawah mau ke tengah gitu. Betul. Iya, dari pinggiran mau masuk. Padahal banyak ke sekolah yang lain dilewati. Jadi mungkin bisa dimotivasi sekolah lain. Ya. Ini mendorong sekolah-sekolah lain untuk melakukan inovasi Pak Amri, tidak berhenti sampai di sini karena inovasi ini bisa terus dikembangkan. Ya, mungkin ada yang disampaikan Pak Amri? Baik, untuk teman-teman semua para inovator, saya kira berinovasi itu tidaklah mesti harus menggunakan teknologi. Tidak perlu harus yang ribet. Ya, kenalilah potensi yang ada. Karena inovasi itu lahir dari persoalan. Kalau ada persoalan, tentu ada solusi. Dari solusi itu lahirlah inovasi. Nah, inovasi itu mungkin ada yang cara melakukan solusinya itu melalui aplikasi, melalui pendekatan persuasif. Istilahnya kalau di Kemendagri ya inovasinya digital dan logistik. Artinya bisa menggunakan teknologi, bisa non teknologi. Saya kira inovasi itu tidak mesti harus ribet, tidak mesti harus, lakukanlah sesuai dengan apa yang menjadi potensi, sesuai dengan persoalan yang ada di lingkungannya. Karena di situ dengan masalah pasti ada solusi dan solusi pasti ada inovasi. Ya, setiap sekolah punya punya situasi yang berbeda. Di Bu Fahma situasinya berbeda, lingkungannya juga berbeda. Di sekolah-sekolah sebelumnya juga punya lingkungan yang berbeda. Jadi bagi Bapak Ibu orang tua murid yang anak-anaknya saat ini tengah bersekolah, tidak ada salahnya juga ketika punya ide dituangkan ke guru-guru, bangun komunikasi dengan pihak sekolah, ya, dalam hal ini guru, kepala sekolah, bukan hanya soal pembelajaran ataupun juga keadaan anak-anak, tapi jangan sampai kita punya ide dan itu bisa dimodifikasi ataupun juga jadikan inovasi buat sekolah-sekolah itu. Terima kasih banyak Ibu Fahma, ya, Fahmawati Fahrudin SPD selaku Kepala Satuan Pendidikan Kepala Sekolah SD Negeri Kompleks Sambung Jawa Makassar, dan terima kasih juga Bapak Dr. Muhammad Amri Akbar SP MSI yang sudah berbagi di sini di kegiatan talk show inovasi Cari Mas Resan. Pekan depan kita akan hadir lagi dengan inovasi yang berbeda. Kalau penasaran ya inovasi apa pekan depan, jangan kemana-mana, tunggu setiap Jumat ya. Setiap Jumat ya, selepas sholat Jumat kita akan hadir di pukul 13.30. Terima kasih sekali lagi, saya Rupiah Rianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.